Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai metode Newton-Raphson yang sudah saya sampaikan di video tutorial yang pertama. Nah, kali ini saya ingin berbagi cerita bagaimana mencari kedalaman aliran yang bisa kita gunakan untuk mendesain saluran drainase ataupun saluran irigasi. Dan tentunya kita akan menggunakan bantuan Microsoft Excel seperti itu. Oke, jangan lupa ya teman-teman bisa di-subscribe sebelum nonton. Ini adalah tampang saluran yang akan kita desain. Jadi ada dua. Yang pertama adalah kalau misalkan kita mendesain menggunakan saluran persegi, dan juga yang kedua nanti kita akan buat kalau misalkan saluran tampangnya trapesium. Tapi sebelum itu kita harus bisa menurunkan rumus Manning yang akan kita gunakan untuk mencari kedalaman aliran. Mungkin ini familiar rumus ini. Ini rumus kontinuitas di mana debit sama dengan luas tampang dikalikan dengan kecepatan. Di mana karena kita menggunakan rumus Manning, maka kecepatannya sama dengan 1/n kali R pangkat 2/3 kali I pangkat setengah. Di mana R adalah jari-jari hidrolik yang nilainya adalah perbandingan antara luas tampang basah dengan keliling tampang basah. Selanjutnya nilai V sama nilai R kita substitusikan ke dalam rumus Q sama dengan A kali V, sehingga didapatkan rumus Q sama dengan A kali 1/n kali A per P pangkat 2/3 kali I pangkat setengah. Kemudian kita pindahkan ke ruas kanan sama ruas kiri. Untuk ruas kiri nilai Q N sama I nya kita pindah ke ruas kiri, kemudian nilai A sama P nya kita pindah biarkan tetap di ruas kanan, sehingga didapatkan rumus Q kali N dibagi I pangkat setengah sama dengan A kali A per P pangkat 2/3. Kemudian karena di situ ada pangkat sepertiganya, untuk menghilangkannya maka kedua ruas dipangkatkan 3, sehingga didapatkan rumus seperti ini. Selanjutnya kita selesaikan terutama yang sebelah ruas kanan, sehingga didapatkan Q per N I pangkat setengah pangkat 3 di ruas kiri sama dengan A pangkat 3 kali A pangkat 2 dibagi P pangkat 2. Kemudian akhirnya kita dapatkan rumus yang akan kita gunakan adalah A pangkat 5 dikurangi Q kali N pangkat per I pangkat setengah pangkat 3 kali P pangkat 2 sama dengan 0. Nah, rumus ini akan kita gunakan, di mana kita akan menggantikan nilai A sama P-nya tergantung bentuk tampang yang kita gunakan. Kalau misalkan bentuk tampangnya kita persegi, maka nilai A sama P-nya kita gunakan rumus persegi. Kemudian kalau misalkan trapesium, maka nilai A sama P-nya kita juga gunakan yang trapesium. Oke, baiklah. Yang pertama kita akan coba menggunakan bentuk tampang saluran persegi. Ini contoh kasus yang akan kita selesaikan, di mana kita akan mendesain sebuah saluran segi 4 dengan debit sebesar 4 meter kubik per second dengan lebar 6 meter, kemudian kekasaran N sama dengan 0,02 dan kemiringan saluran 0,001. Nah, itu rumus yang kita selesaikan sebelumnya. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu dulu rumus luas tampang dan keliling tampang basah dengan tampang persegi. Untuk luas tampang basahnya untuk persegi sama dengan A sama dengan B kali H. Kemudian kalau keliling tampang basah P sama dengan B plus 2H. Step berikutnya adalah nilai A sama P-nya kita substitusikan ke dalam rumus, sehingga didapatkan persamaan H BH pangkat 5 dikurangi Q N per I pangkat setengah pangkat 3 kali B plus 2H pangkat 2. Selanjutnya, karena kita menggunakan metode Newton-Raphson, maka kita harus melakukan penurunan rumus dari step yang kedua, yaitu didapatkan nilai F aksen H sama dengan 5B pangkat 5 H pangkat 4 min Q N I pangkat setengah pangkat 3 kali 4B plus 2H. Selanjutnya kita gunakan rumus metode Newton-Raphson, di mana nilai akhir sama dengan nilai awal
dikurangi fungsi H dikurangi fungsi aksen H. Kemudian jangan lupa kita cari kesalahannya, di mana nilainya adalah harga mutlak nilai akhir dikurangi nilai awal dibagi nilai akhir dikalikan 100%, di mana kita iterasi sampai mendapatkan tingkat kesalahan yang mendekati 0. Nah, itu akan kita dapatkan nilai kedalaman aliran yang akan kita gunakan untuk mendesain saluran terbuka, baik itu untuk saluran drainase maupun saluran irigasi. Nah, rumus-rumus ini akan kita gunakan mendevelop sebuah program sederhana menggunakan Microsoft Excel, terutama untuk menyelesaikan kasus yang tadi ya. Oke, kita langsung aja ke Microsoft Excel. Oke, baiklah, ini udah kita buka Microsoft Excel-nya. Kebetulan tadi udah saya siapkan template-nya seperti ini ya. Jadi saya copy tadi contoh kasusnya, kemudian rumus-rumusnya juga udah saya copy di Excel ini. Yang pertama teman-teman lakukan adalah kita input dulu ya yang diketahui. Yang pertama ini adalah B-nya, lebar saluran, ini 6 meter. Dan ini nanti bisa diubah ya setelah programnya kita jadi. Kemudian Q ini debit, teman-teman. Debitnya tadi diketahui 4 meter kubik per second. Kemudian N-nya 0,02, ini kekasaran maning. Dan I kemiringan saluran 0,001. Ini rumus-rumusnya yang kita akan gunakan. Kemudian bentuk tabelnya sama ya, seperti minggu yang kemarin, tutorial yang kemarin. Jadi ini kolom 1I, HI, FHI, aksen HI, HI plus 1 sama error, seperti itu. Oke, bisa kita langsung aja. Yang pertama, kita kasih nilai sembarang ya di trial HI yang pertama. Misalkan kita coba dengan nilai 1 ya, seperti itu. Setelah itu, teman-teman masukkan rumus untuk nyari FH-nya. Sama dengan dalam kurung B-nya, karena ini nilainya tetap ya teman-teman, nanti harus dikunci. Caranya dengan menekan tombol F4 gitu. Nah, F4 atau FN F4 ya, tergantung jenis laptopnya masing-masing. Kalau misalkan laptopnya Asus, nah itu biasanya langsung F4 aja. Tapi karena ini saya pakai Dell ya, jadi saya harus neken Fn sama F4 dalam waktu yang bersamaan, kayak gitu. Kemudian dikalikan dengan H-nya adalah ini, karena dia selalu berubah, jadi nggak perlu dikunci. Kemudian pangkat 5 dikurangi Q, ini juga harus dikunci ya, Fn F4 dikalikan dengan N, ini juga Fn F4 dibagi dengan I ya. I-nya ini juga FNF4 dipangkatkan 0,5 ya, setengah 0,5 dalam kurung, jangan lupa dikurung lagi. Nah, gitu. Kemudian dipangkatkan 3, kemudian dikalikan B-nya, ini juga harus dikunci ya teman-teman. Kemudian di plus 2 dikalikan dengan H-nya. Oke, kemudian jangan lupa di kurung tutup dan pangkat 2. Nah, ini adalah hanya tinggal di enter aja. Oh, ternyata ini harus kebetulan ini pakai titik ya tempat saya, komanya bukan koma tapi pakai titik di laptop saya. Ya, silakan ya teman-teman bisa disesuaikan ya, pakai koma atau pakai titik sistemnya. Kemudian di enter. Nah, ini adalah hasil dari FH-nya, kayak gitu. Berikutnya adalah F aksen H. F-nya juga sama, rumusnya ini. Kemudian tinggal dimasukin aja 5 kali B-nya. Kemudian dikunci ya, pangkat 5 dikalikan H-nya, karena ini selalu berubah, nggak perlu dikunci, pangkat 4 dikurangi Q-nya, ini juga harus dikunci, Fn F4,
kemudian dikalikan dengan n-nya, ini juga harus dikunci ya teman-teman, dibagi dengan i-nya, ini juga harus dikunci, kemudian dipangkatkan 0,5, ini karena pakai titik tadi ya, 5, kemudian dipangkatkan 3, dan dikalikan 4, dikalikan lagi dalam kurung, b-nya harus dikunci ya, kemudian ditambah 2 kali h, ini kayak gitu. Nah, jangan lupa di enter. Nah, ini adalah hasilnya seperti itu. Nah, setelah sudah dapat, tinggal kita gunakan Newton-Raphson, di mana nilai awal sama dengan nilai akhir sama dengan nilai awal dikurangi FH dibagi dengan F aksen, kemudian di enter. Nah, gitu. Kemudian untuk errornya jangan lupa di harga mutlak itu absolut S dalam kurung, karena dalam operasi aritmatik nilai bagi didahulukan, karena ini pengennya kurang yang didahulukan berarti harus dikurang lagi ya, dimana nilai akhir dikurangi nilai awal ini, kemudian dalam kurung lagi tutup dibagi dengan nilai akhir. Udah. Nah gitu. Kemudian kalau mau dibuat persentase tinggal di home, kemudian dipilih persentase. Kemudian biasanya dikasih 2 angka di belakang koma. Tuh, karena nilai errornya masih tinggi, maka kita harus gunakan trial yang kedua, di mana nilai trial yang kedua ini sampai dengan nilai akhir hasil iterasi yang pertama. Kemudian untuk dapat nilai FH-nya tinggal kita blok, kemudian kita tarik. Nah, itu masih besar errornya, tinggal kita tarik aja untuk terat. Nah, gitu. Ini adalah nilai dari didapatkan udah 0% ya, seperti itu. Jadi nilai kedalaman alirannya adalah 0,64378. Oke, itu caranya. Nah, setelah udah jadi programnya, teman-teman bisa gunakan ya, bisa ganti-ganti ya. Misalkan saya pengen lebarnya saya ganti 5, otomatis dia akan berubah sendiri. Oh, saya pengen debitnya 5 juga, nanti akan otomatis berubah sendiri. Itu mungkin sekian tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.